Keserakahan adalah racun batin yang seringkali tidak kita sadari keberadaannya. Ia bekerja diam-diam, menyusup dalam pikiran dan perasaan, lalu membungkusnya dengan dalih kebutuhan atau pencapaian. Banyak orang menganggap keserakahan hanya sebatas ingin memiliki harta yang banyak, padahal bentuknya jauh lebih halus. Keinginan untuk selalu lebih dari orang lain, dorongan untuk tidak pernah puas, atau rasa tidak pernah cukup atas apa yang sudah dimiliki. Dalam ajaran Buddha, keserakahan merupakan salah satu akar penderitaan. Ia mengikat batin seperti rantai yang tidak terlihat, membuat seseorang terus mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Ironisnya, semakin keras kita berlari mengikuti keinginan, semakin jauh pula kita dari ketenangan. Apa yang tampak seperti kebahagiaan ternyata hanya jebakan singkat yang berujung pada rasa hampa. Keserakahan tidak selalu tampak sebagai kejahatan besar. Ia bisa hadir dalam keseharian kita, dari hal kecil seperti keinginan terus dipuji, hasrat selalu diutamakan, hingga keinginan mengendalikan segala sesuatu. Tanpa sadar, kita mengorbankan kedamaian batin hanya demi memuaskan nafsu yang tidak ada habisnya. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari melepaskan, bukan menggenggam erat-erat. Karena itu, memahami cara kerja keserakahan adalah langkah awal menuju kebebasan batin. Dengan menyadarinya, kita bisa membedakan antara kebutuhan yang wajar dengan nafsu yang membelenggu. Dalam video ini, Rakit Tua akan menguraikan bagaimana keserakahan bekerja secara halus, mengapa sulit untuk disadari, dan bagaimana cara sederhana mengatasinya agar tidak berujung pada penderitaan. Mari telusuri pemahaman yang sangat bermakna ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 3 penyebab seseorang sulit menyadari keserakahannya. Pertama, keserakahan menyamar sebagai kebutuhan. Keserakahan seringkali bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak datang dengan wajah yang jelas, melainkan menyamar sebagai kebutuhan. Kita merasa wajar untuk memiliki sesuatu, padahal bila direnungkan lebih dalam, hal itu hanyalah nafsu yang terbungkus rapi. Misalnya, seseorang yang sudah memiliki pakaian layak tetap merasa harus membeli yang baru, bukan karena memang diperlukan, melainkan karena dorongan untuk terlihat lebih baik dari orang lain. Inilah cara kerja keserakahan. Ia membuat kita yakin bahwa keinginan itu masuk akal, padahal sesungguhnya ia hanya memperkuat ikatan batin terhadap dunia luar. Buddha mengajarkan bahwa kebutuhan sejati manusia sangatlah sederhana. Makanan yang bergizi untuk bertahan hidup, pakaian secukupnya untuk melindungi tubuh, tempat tinggal yang aman, dan obat untuk menjaga kesehatan. Segala sesuatu di luar itu, meskipun tidak salah untuk dimiliki, seringkali hanyalah lapisan tambahan dari keserakahan. Ketika kita tidak mampu membedakan mana kebutuhan pokok dan mana keinginan berlebihan, kita terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tiada henti. Keserakahan menyamar dengan begitu meyakinkan, karena ia menumpang pada logika dan pembenaran diri. Kita berkata pada diri sendiri, aku butuh ini agar lebih dihargai, atau aku harus punya itu supaya hidup lebih nyaman. Padahal, seringkali yang kita kejar hanyalah validasi dari luar, bukan kedamaian dalam diri. Keserakahan membuat kita lupa bahwa kebahagiaan tidak lahir dari banyaknya barang atau status, melainkan dari batin yang damai dan merasa cukup. Disinilah pentingnya melatih kebijaksanaan sebagaimana diajarkan Buddha. Dengan kebijaksanaan, kita belajar mengamati motif di balik setiap keinginan. Apakah ia muncul dari kebutuhan sejati, atau dari keserakahan yang menyamar? Bila kita melatih diri untuk jujur pada batin, kita akan menemukan bahwa sebagian besar hal yang kita kejar sebenarnya tidak benar-benar kita perlukan. Menyadari ini adalah langkah awal untuk melepaskan.
Keserakahan yang menyamar sebagai kebutuhan hanyalah fata morgana. Ia tampak nyata dari kejauhan, tetapi saat kita mendekat, ia menghilang, meninggalkan rasa haus yang lebih besar lagi. Ajaran Buddha menuntun kita untuk melihat fata morgana ini apa adanya, agar kita tidak terus tertipu olehnya. Dengan memahami cara halus keserakahan bekerja, kita bisa perlahan membebaskan diri dari jerat penderitaan dan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada apa yang kita miliki. Kedua, rasa puas yang semu. Keserakahan sering menipu kita dengan menghadirkan rasa puas yang sesaat. Saat mendapatkan sesuatu yang diinginkan, batin terasa senang, seolah-olah inilah kebahagiaan yang dicari. Namun, rasa itu cepat sekali menghilang, digantikan oleh keinginan baru. Siklus ini berulang tanpa henti, membuat kita seperti seorang pengembara yang terus mengejar bayangan air di padang pasir. Dari jauh tampak menyegarkan, tetapi ketika dihampiri ternyata hanyalah fata morgana. Dalam Dhamma, Buddha menegaskan bahwa kenikmatan indera itu bersifat sementara. Seperti bunga yang mekar indah namun cepat layu, begitu pula kesenangan duniawi, indah saat baru diraih, tetapi sebentar kemudian hilang dan meninggalkan kekosongan. Namun, batin yang dikuasai keserakahan sulit menerima kenyataan ini. Ia selalu berkata, mungkin aku kurang banyak, mungkin aku butuh yang lebih lagi. Begitulah keserakahan menciptakan lingkaran penderitaan yang tidak ada ujungnya. Bayangkan seseorang yang baru membeli telepon genggam terbaru. Beberapa minggu pertama, ia merasa bangga dan puas. Namun, begitu muncul model yang lebih canggih, rasa puas itu runtuh, berganti dengan keinginan baru. Padahal benda lama masih berfungsi dengan baik. Inilah cara halus keserakahan bekerja. Ia menjadikan kita budak dari rasa puas semu yang selalu haus akan hal baru. Buddha mengingatkan, rasa puas yang sejati tidak datang dari hal-hal yang kita miliki, tetapi dari batin yang tidak lagi melekat. Kepuasan sejati adalah kemampuan untuk menerima apa adanya, menyadari bahwa apa yang kita miliki sekarang sudah cukup untuk hidup dengan tenang. Inilah yang disebut santuti, rasa puas yang lahir dari kebijaksanaan, bukan dari pemenuhan nafsu tanpa batas. Seperti seekor rusa yang terus berlari mengejar bau harum padang bunga, padahal sumber keharuman itu ada pada dirinya sendiri. Begitu pula kita sering mencari kebahagiaan keluar. Kita lupa bahwa kebahagiaan sejati sudah ada di dalam batin yang damai. Jika kita mampu berhenti, menghirup kesadaran, dan melihat ke dalam, maka kita tidak lagi diperdaya oleh rasa puas semu yang ditawarkan keserakahan. Ketiga, ketidakmampuan melihat ketidakkekalan. Salah satu alasan utama mengapa keserakahan begitu kuat adalah karena kita menolak melihat kenyataan tentang ketidakkekalan. Kita menggenggam harta, jabatan, relasi, bahkan tubuh ini seolah-olah akan bertahan selamanya. Padahal, hukum alam tidak pernah berubah. Segala yang lahir akan berakhir, segala yang terkumpul akan tercerai, segala yang dimiliki akan ditinggalkan. Karena tidak mampu menerima kebenaran ini, kita semakin erat menggenggam, dan disitulah penderitaan bermula. Keserakahan membuat kita buta terhadap sifat alami kehidupan. Kita percaya bahwa dengan memiliki lebih banyak, kita bisa mengamankan kebahagiaan. Namun, dunia terus berubah tanpa bisa kita kendalikan. Laksana pasir yang digenggam terlalu kuat, semakin erat kita menggenggam, semakin cepat ia terlepas dari sela-sela jari. Semakin kita ingin menahan sesuatu agar tetap milik kita, semakin besar pula rasa sakit saat kehilangan. Buddha menegaskan bahwa penderitaan muncul dari pelekatan. Kita menderita bukan karena dunia berubah,
melainkan karena kita menolak perubahan itu. Bayangkan seseorang yang menanam bunga indah di halaman rumahnya. Ia setiap hari merawat dan mengaguminya. Namun, saat bunga itu layu, ia bersedih dan marah, seolah-olah bunga itu berkhianat. Padahal, bunga hanya mengikuti hukum alam. Inilah perumpamaan batin yang tidak mau melihat ketidakkekalan. Ia tersiksa oleh sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diubah. Jika kita mampu merenungkan ketidakkekalan, hati kita akan lebih ringan. Menyadari bahwa segala sesuatu pasti berubah, membuat kita lebih berhati-hati dalam melekat. Kita bisa menikmati apa yang ada saat ini tanpa terikat olehnya. Seperti seorang penumpang yang tahu bahwa kereta pasti akan berhenti di stasiun berikutnya, ia tidak gelisah saat perjalanan harus berakhir. Kesadaran ini membuat kita tidak lagi menjadi tawanan dari keserakahan. Ketidakkekalan, jika direnungkan dengan bijaksana, bukanlah alasan untuk putus asa, melainkan kunci untuk bebas. Karena segalanya berubah, maka penderitaan pun bisa berakhir. Karena segalanya tidak kekal, kita bisa melepaskan. Disinilah kebijaksanaan Buddha mengajarkan. Dengan memahami anicca, kita tidak lagi diperdaya oleh keserakahan, melainkan berjalan menuju kebebasan batin yang sejati. Setelah kita memahami bagaimana keserakahan bekerja, menyamar sebagai kebutuhan, menipu dengan rasa puas yang semu, dan membuat kita buta pada ketidakkekalan, pertanyaannya muncul, apakah ada jalan keluar? Apakah mungkin kita bisa hidup tanpa diperbudak oleh keinginan yang tak pernah usai? Buddha tidak hanya menunjukkan akar penderitaan, tetapi juga memberikan jalan untuk keluar darinya. Jalan ini tidak rumit, namun membutuhkan keberanian untuk mempraktikkan. Inilah 3 cara sederhana namun sangat dalam, yang bila sungguh-sungguh dijalani, mampu melepaskan kita dari jerat keserakahan yang diam-diam mengikat batin. Tiga cara sederhana mengatasi keserakahan. Pertama, melatih kesadaran. Kesadaran adalah cahaya yang mampu menyingkap bayangan halus dari keserakahan. Tanpa kesadaran, keinginan muncul begitu saja, lalu kita terhanyut tanpa sempat berpikir. Namun, dengan melatih perhatian penuh, kita bisa melihat gerak batin sebelum ia berkembang menjadi nafsu yang membelenggu. Kesadaran membuat kita berhenti sejenak, mengamati, dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan, atau sekadar nafsu yang menyamar? Buddha mengajarkan praktik meditasi sebagai jalan untuk menajamkan kesadaran. Saat duduk diam, mengamati napas, kita belajar mengenali muncul dan lenyapnya pikiran serta perasaan. Dari sana kita melihat bahwa keinginan hanyalah arus batin yang datang dan pergi, bukan sesuatu yang harus selalu diikuti. Inilah kekuatan kesadaran, ia memberikan jarak antara dorongan dan tindakan. Tanpa kesadaran, kita seperti kapal yang hanyut tanpa nahoda, mengikuti arus ombak keserakahan kemana saja ia membawa. Dengan kesadaran, kita menjadi nahoda yang waspada, tahu kapan harus mengendalikan layar dan kapan harus berhenti. Kesadaran tidak menghapus keinginan secara paksa, tetapi memberi kita kebebasan untuk memilih, alih-alih diperbudak oleh nafsu. Bayangkan seseorang yang lapar mata saat melihat makanan lezat. Jika ia makan hanya karena dorongan keserakahan, ia bisa berlebihan hingga akhirnya sakit. Namun, jika ia sadar penuh, ia bisa menikmati secukupnya, merasakan nikmatnya dengan syukur, lalu berhenti sebelum berubah menjadi penderitaan. Inilah manfaat sati, ia mengubah keinginan menjadi sesuatu yang terkendali. Dengan melatih kesadaran setiap hari, saat berjalan, makan, bekerja, atau berbicara, kita perlahan membangun kebijaksanaan. Kesadaran membuat batin jernih,
sehingga keserakahan tidak lagi bisa menyelinap tanpa disadari. Cahaya kesadaran itulah yang membuka jalan menuju kebebasan batin. Kedua, mengembangkan rasa puas. Rasa puas adalah harta batin yang lebih berharga daripada segala kekayaan duniawi. Buddha mengajarkan santuti sebagai obat dari keserakahan, sebab hati yang merasa cukup tidak akan terjerat oleh nafsu yang tak ada habisnya. Namun, kepuasan sejati bukan berarti berhenti berusaha, melainkan kemampuan untuk tidak diperbudak oleh apa yang kita kejar. Kita sering salah paham bahwa kepuasan datang setelah mendapatkan sesuatu. Padahal, rasa puas sejati lahir dari dalam diri, dari sikap menerima dan bersyukur pada apa yang sudah ada. Orang yang mampu menghargai secangkir air dengan penuh kesadaran, akan merasakan kenikmatan yang sama bahkan lebih dalam dibanding orang yang minum segelas anggur mahal tanpa kesadaran. Rasa puas bukan soal jumlah, melainkan soal kualitas hati. Bayangkan seekor burung yang hinggap di ranting pohon. Ia tidak pernah khawatir ranting itu akan patah, karena ia tahu dirinya punya sayap. Demikian pula orang yang berlatih santuti, ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal di luar, karena ia tahu kebahagiaan sejati bersumber dari batin yang tenang. Dalam kehidupan modern, kita dikelilingi oleh godaan yang terus mendorong kita merasa kurang. Iklan, media sosial, dan perbandingan dengan orang lain seringkali membuat hati gelisah. Namun, bila kita melatih rasa puas, kita belajar untuk melihat apa yang ada sekarang sebagai berkah, bukan kekurangan. Kita menyadari bahwa kesederhanaan justru memberi ruang lebih luas bagi kebahagiaan. Dengan mengembangkan santuti, kita tidak lagi menjadi budak dari keserakahan. Hati yang puas adalah hati yang merdeka. Orang yang merasa cukup, sekalipun hidup sederhana, jauh lebih kaya daripada mereka yang memiliki segalanya namun tetap merasa kurang. Ketiga, mempraktikkan kedermawanan. Kedermawanan adalah pedang yang paling tajam untuk memutus rantai keserakahan. Setiap kali kita memberi, kita sedang melonggarkan genggaman batin pada apa yang kita miliki. Kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dari menimbun, melainkan dari berbagi. Memberi bukan berarti kehilangan, melainkan menemukan kelapangan hati. Dalam ajaran Buddha, dana bukan hanya tentang memberi materi, tetapi juga memberi waktu, perhatian, dan cinta kasih. Dengan berbagi, kita melatih batin untuk melepaskan, dan melepaskan adalah inti dari kebebasan. Orang yang dermawan hatinya tidak sempit. Ia merasa cukup karena ia tahu kebahagiaan orang lain juga bagian dari kebahagiaannya. Bayangkan air yang mengalir di sungai. Selama ia mengalir, air tetap jernih dan memberi kehidupan. Tetapi bila ia terhenti, ia menjadi keruh dan berbau. Demikian pula harta dan keberkahan dalam hidup kita. Bila terus kita genggam, ia bisa membawa penderitaan. Namun bila kita alirkan melalui kedermawanan, ia memberi kehidupan dan kebahagiaan, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Kedermawanan juga mematahkan ilusi kepemilikan. Sesungguhnya, apapun yang kita miliki hanya singgah sementara dalam hidup ini. Kita tidak bisa membawanya ketika mati. Dengan memberi, kita melatih diri untuk tidak melekat pada sesuatu yang pada akhirnya harus ditinggalkan. Dengan kata lain, dana adalah latihan batin untuk menghadapi kenyataan ketidakkekalan. Semakin sering kita melatih kedermawanan, semakin ringan hati kita. Batin yang ringan jauh dari keserakahan, karena ia telah belajar menikmati kebahagiaan dalam berbagi. Inilah jalan sederhana namun mendalam yang diajarkan Buddha. Dengan memberi, kita sesungguhnya sedang menerima kebahagiaan yang lebih besar dan sejati.
Keserakahan memang bekerja dengan sangat halus. Ia jarang datang dalam bentuk yang menakutkan, melainkan hadir dengan wajah yang memikat. Justru karena itu, ia berbahaya. Ia merasuki batin tanpa kita sadari, membuat kita terus berlari mengejar bayangan kebahagiaan yang tidak pernah benar-benar bisa kita genggam. Namun, ajaran Buddha memberi jalan keluar yang penuh welas asih. Kita diajak untuk menoleh ke dalam, menyadari gerak halus batin, dan membedakan mana kebutuhan sejati dan mana nafsu yang menjerat. Melalui kesadaran, kepuasan, dan kedermawanan, kita belajar melepaskan belenggu keserakahan sedikit demi sedikit. Melepaskan keserakahan bukan berarti kehilangan, melainkan menemukan kembali kebebasan batin. Hati yang tidak lagi terikat akan terasa ringan, damai, dan terbuka pada kebahagiaan sejati. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup tanpa terbebani oleh keinginan yang tak ada habisnya. Akhirnya, penderitaan bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita melekat pada dunia itu sendiri. Dengan memahami cara kerja keserakahan dan berlatih melepaskannya, kita sedang melangkah di jalan mulia menuju pencerahan, jalan yang mengantar kita pada kebahagiaan yang tidak tergoyahkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.